Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azza Adilah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ialah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman, spesies, atau kultivar tertentu. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif ialah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan generatif ini sendiri melibatkan tumbuh-tumbuhan yang berbunga. Jadi, tumbuh-tumbuhan yang berbunga akan mengalami perkembangbiakan generatif melalui bunga yang disebut dengan proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan ialah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan, atau jatuhnya benang sari ke kepala puting. Untuk lebih jelasnya, kita lihat penjelasan gambar berikut. Inilah bagian-bagian dari bunga. Yang pertama itu tangkai bunga. Fungsi tangkai bunga ialah menghubungkan bunga dengan batang atau menyokong pertumbuhan agar berdiri. Yang kedua, dasar bunga. Fungsinya ialah tempat melekatnya mahkota bunga yang letaknya di ujung tangkai bunga. Yang ketiga ialah bakal biji, berfungsi sebagai pelindung atau tempat terjadinya pertemuan antara sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari melalui proses penyerbukan. Yang keempat, kelopak bunga, berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuntum dari serangan hama. Yang kelima, tangkai putik, berfungsi membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Yang keenam, kepala putik, berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Yang ketujuh, benang sari, berfungsi sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan pada tumbuhan. Yang kedelapan, kepala sari, berfungsi sebagai tempat reproduksinya serbuk sari dan sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Oke, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ialah perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat vegetatifnya. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami contohnya 1. Spora seperti tumbuhan, paku, lumut, dan jamur. Yang kedua, tunas seperti pohon pisang, bambu, pinang, dan lain-lainnya. Yang ketiga, akar tinggal seperti lengkuas, jahe, kunyit, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, umbi lapis seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lainnya. Yang kelima, umbi batang seperti talas, kentang. Yang keenam, umbi akar seperti singkong, wortel, ubi jalar, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, geragam seperti stroberi, eceng gondok, dan lain-lainnya. Yang kedelapan, membelah diri seperti volvox. Perkembangbiakan vegetatif buatan contohnya 1. Cangkok seperti pohon mangga, rambutan, jambu. Yang kedua, setek seperti mawar, singkong, kaktus, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menempel seperti pohon alpukat, apel, jeruk nipis, dan lain-lain. Yang keempat, mengenten seperti tomat, terong, dan lain-lainnya. Yang kelima, merunduk seperti pohon apel, stroberi, sirih, dan lain-lainnya. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kata.
dan pemahaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.